Kalau kita tidak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak tahu mana-mana sifat yang hadis yang disikati dengan sifat, kita susah untuk mengetahuinya. Contoh kalau dalam bahasa kita, kasihkan duit ini kepada pelajar-pelajar yang itu sifatnya pelajar-pelajar yang cemerlang. Berarti yang dikeluarkannya apa? Yang tidak cemer, walaupun dia pelajar. Jadi sifat itu termasuk benda yang mentakhsiskan, ya. Contohnya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai ar-rasyidin. Khulafai, enggak berhenti Rasulullah mengatakan khulafai. Al-khulafa, nanti kalau orang katalah itu, termasuklah itu daripada khulafa'nya Bani Umayyah dengan Abbasiyah. Enggak begitu. Ada sifatnya. Khulafa'ur Rasyidin al-Mahdiyin. Kena ada sifatnya. Jadi yang tidak al-Mahdiyin, enggak jadi apa? Enggak jadi pegangan. Enggak jadi anutan. Ya. Wal istisna, pengkeluaran itu, pengkecualian itu, ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Mengeluarkan sesuatu yang jikalau sekiranya tidaklah karena dia, niscaya sesuatu itu masuk di dalam perkataan tersebut. 10 kecuali 1. Berapa itu? 9. Andaikan tidak kena kecuali itu, ini saya 1 itu ada dalam 9 dari 10. Itulah istisna. 10 kecuali 1, kecuali 1, kecuali 1. Berapa itu? Hah? Itu hati-hati. Dalam nahu, kebanyakan orang yang ahli nahu lah yang tahu tentang istisna yang seperti itu. Ya. Wa inna ma yasihul istisna'u bi syartin ayyubqa minal mustasna minhu syai'un. Sesungguhnya sahlah istisna itu, pengkecualian itu dengan syarat masih tetap lagi ada, ya, yang dikeluarkan daripadanya. Contoh, 10 kecuali 9. Sah enggak istisna? Sah enggak? Sah. Kenapa? Karena masih ada tinggal 1. Syaratnya mesti ada tinggal. Ya. Contohnya, lahu asyarah, lahu alayya asyratin ila tis'ah. 10 kecuali 9 jadi. Kalau 10 kecuali 10 enggak boleh. Apalagi 10 kecuali katanya talaqtuki thalathah illa thalathah. Umpamanya kita jadi qadhi, suami saya kata talaqtuki thalathah illa thalathah. Ada tuh istisnanya itu. Enggak jadi istisna dia, jatuh 3. Kalau mau diistisnakan, talaqtuki thalatha ila itsnain. Berarti jatuh berapa? 1. Kalau kata talaqtuki salasa ila salasa, jatuh 3. Karena enggak sah istisnanya itu. Maka itu hati-hati. Mau belajar nahu tertolak semuanya. Mau cari lagi laki-laki yang ingin mengkawinkan istri kau. Hah? Kan begitu, Cina buta. Orang Cina marah-marah. Apa orang Islam ni? Masalah kawin-kawin gini dikatanya kami Cina buta, tak apa-apa. Enak kali bilangnya, dikatakannya kami Cina yang buta. Mana pula gitu? Entahlah, di Malaysia pun bahasanya begitu kan, Cina buta. Hati-hati.
Kalau mau mengistisnakan mesti ada tinggal satu, paling ya, paling sedikit. Ini ndak. Katakan kutolak, kepikirnya nggak akan jatuh. Kutolak kau tolak 3 kecuali 3. Jatuh 3. Karena istisnanya tidak sah. La yasih. Ya, tidak sah. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wa min syartihi, dan syaratnya istisna itu juga ayyakuna muttasilan bil kalam. Bersambung cakapnya itu. Contohnya, ku tolak kau tolak 3. Dah, diam dia. Besok dia katanya, kecuali, mana ada? Mesti bersambung kecualinya itu. Ya, tidak boleh, mesti bercambung. Ini saya kasihkan kepada semua warga Selangor kecuali, gitu langsung dia. Kalau besoknya dia jawab kecualinya itu tidak dipakai lagi. Bila dipandang terputus mustasna minhu, dilihat dari urub. Ya, kalau orang sosak lah pula dia. Sosak atau sosak, sesak. Tolak tuki salasa illa, katanya. Megap dia. 2 jam 3 jam megap, baru setelah itu disambungnya. Nah, itu sesak lah itu ya. Wa yajuzu taqdimul mustasna 'alal mustasna minhu. Boleh mendahulukan mustasna atas mustasna minhu. Jadi mungkin ada yang tahu sini mustasna, ada yang nggak tahu nggak? Yang nggak tahu mustasna. Tunjuk tangan, jangan malu-malu. Nanti saya cerita mustasna minhu, apanya itu? Dia kata budu. Mustasna itu adanya seperti kalimat illa, pengkecualian, kecuali. Mustasna minhu, tempat daripada pengkecualian. Yang dikecualikan itulah namanya mustasna. Paham? Kami contohnya semuanya berjaya kecuali, umpamanya, atau semua pelajar berdiri kecuali si Zaid. Kecuali itulah harful istisna yang mengecualikan. Mustasna minhu itulah semua pelajar. Nah, jangan terbalik. Nanti terbalik nanti. Yang mustasna yang dikeluarkan si Zaidnya. Paham? Paham nggak? Ada yang nggak paham? Saya ulangi lagi nanti. Ini payah kalau nggak paham nanti. Ya, semua pelajar itu mustasna minhu. Maksudnya tempat yang mau diambil itu. Diambil. Yang diambil itu mustasna. Tempatnya ini mustasna minhu. Ilahnya itu ada tuh istisna. Atau ininya. Paham nggak? La ilaha illallah. Ini la ilaha illallah, nanti nggak tahu kita mana mustasna minhu, Pak. Masalah ini. La ilaha illallah. La, ini kita nggak bisa nanti. Ini mampi ini ya, dalam nahu mampi. Yang didahulukan la. Ilaha illa ini huruf istisna. Yang mustasna minhunya mana? Ilaha. Ilah. Mustasna Allah. Nah, dah tahu kan? Kita buat lagi. Jangan malu-malu. Tidak ada malu-malu dalam masalah ini. Supaya paham. Sebab kalau saya katakan siapa yang nggak tahu, saya yang tahu, semua tahu katanya. Saya teruskan nggak paham, kita apa gunanya? Ya, ada waktu. Ma qamal kaumu illa Zaidun Zaidan.
Zaidun atau Zaidan? Zaidun atau Zaidan? Kalau Zaidun atau Zaidan? Zaidan? Zaidun? Kalau saya kata Zaidan boleh nggak? Hah? Boleh? Kalau saya kata Zaidun? Kenapa boleh? Saya kata Zaidun boleh, kalau Zaidan boleh. Kalau saya kata Zaidin, inilah yang kerjanya nahu ini. Mau Zaidun boleh, mau Zaidan boleh. Yang paling bagusnya Zaidun. Yang paling bagusnya, yang bolehnya Zaidan. Kenapa? Ini karena dia mustasna mamfi, didahulukan oleh nafi, tidak ada. Maqama, tidak ada berdiri kaum. Karena didahulukan oleh mamfi. Mamfi itu yang menafikan. Maqamal kaumu ila Zaidun atau Zaidan. Tidaklah berdiri kaum kecuali si Zaid. Mustasna minhunya mana? Mustasna minhunya mana? Belum lagi kedengaran suaranya. Mustasna minhunya mana? Kaum. Mustasna Zaidun. Jadi jangan salah, nanti ini dalam, bayangkan kebodohan orang yang bodoh ketika dia berfatwa ditanya mana mustasna minhu pun tak tahu. Saya pernah pergi pulang daripada Sidi Ahmad Badawi, tiba-tiba kawan tadi itu kata, kamu dari mana? Anta minen? Ana kuntu min Sidi Syekh Ahmad Badawi. Haram. Saya kata, la tusaddu rihala illa ila thalathata masajid. Katanya. Jadi mufti dia. Saya tanya, itu mustasna minhu dengan istisna itu di mana? Saya kata. Mustasna, harfu istisna dengan mustasna minhunya di mana? Saya kata. Enggak tahu dia. Saya kata, kau gelap. Saya kata. Gelap karena mustasna minhu enggak tahu, udah berfatwa dia. Haram. Inilah dulu. Ini. La tusaddur rihala illa thalathata. Mana itu mustasna minhunya? Ilal amakin berarti kita enggak boleh ke Kuala Lumpur lah ini. Takdir kepada ilal masajid. Illa salah satu ini adalah mustasna. Nah, katanya boleh didahulukan mustasna atas mustasna minhu. Terbalik dia. Contohnya, maqama illa Zaidan. Maqama illa Zaidan ahadun. Terbalik daripada asal-asalnya. Dan ini agak sulit. Kecuali dengan korinah. Untuk menentukannya itu ada korinah, ya. Tolong dikembalikan kamu nanti lihat kembali dalam bab istisna. Wa yajuzul istisna'u minal jinsi, dan boleh istisna itu daripada jenisnya. Jenis kaum itu apa? Manusia. Zaid itu manusia, berarti jenisnya itu. Ya. Umpamanya kita katakan ma najahal tilmiz ma najahal talabah illa Zaid. Zaid itu jenis daripada talabah. Ya. Wa min ghairihi, dan sebagian daripadanya, dan selain daripadanya, selain daripada jenisnya, yaitu enggak jenis manusia dia. Qamal qamu illa himar. Berdiri kaum kecuali himar. Himar bukan jenis kaum. Boleh ke tak? Boleh. Enggak ada masalah. Ini juga ini. La ilaha illallah. Allah itu jenis ilah yang dipandang orang itu. Sebagian orang mengatakan enggak ada. Karena enggak ada ilah.
Nggak ada ilah. Allah ada. Begitu. Kata sebagian. Ya. Atau kita melihat tentang la satu rihal illa ila salasata masajid. Kita boleh katakan amakin. Boleh katakan masjid. Tapi kalau ditakdirkan amakin, kita nggak boleh kemana-mana. Dan itu mustahil. Orang mau pergi ke Melaka, Port Dickson, mau jalan-jalan ke negeri apa, negeri Sembilan, Port Dickson, nggak boleh, haram. Kenapa? Ini hadisnya. Itu. Wa syartu yajuzu ayataqaddama 'alal masyrud, dan syarat boleh terdahulu atas yang disyaratkan. Kalau kau mau pergi, kalau kau datang, ya, kalau kau datang bawa makanan. Kalau kau datang bawa makanan. Kau bawa makanan kalau kau datang. Sama itu. Yang penting paham orang. Mau didahulukan, mau dibelakangkan, silahkan, nggak apa-apa. Paham? Saya kata mesti paham. Mesti paham. Nanti di atasnya lebih berat lagi. Wal muqayyadu bis sifat yuhmalu alaihi al-mutlaqu karraqabati quyyidat bil imani fi ba'dil mawadhi. Yang diikat dengan sifat, ini tadi contohnya. Yang diikat dengan sifat ini manjarro, ada sifatnya khuyala umpamanya. Maka dibawa kepadanya, kepada apa? Kepada yang muqayyad apabila dia bersama dengan mutlak. Jadi mutlak itu dibawakan kepada muqayyad. Maksudnya didahulukan dulu muqayyad daripada mutlak. Seperti kalimat raqabah, ya, diikat dengan sifat iman pada sebagian tempat. Sudah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu bagian cuma menceritakan tentang, ya, secara mutlak watahrir raqabatin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan sifat daripada raqabah itu, watahrir raqabatin mu'minatin, ya, dalam kifalah qatl. Nah, dalam kata qatal ketika dia membunuh dengan tidak sengaja, ya, maka kifarahnya itu fatahrir raqabatin mu'minatin. Jadi mu'minatin adalah sifat daripada apa? Sifat daripada raqabah yang mau dimerdekakan. Sementara yang lain hanya Allah katakan fatahrir raqabah. Maka dengan adanya muqayyad dan mutlak, mana kita amalkan? Muqayyad kata yang mutlak. Muqayyad, kenapa kita mendahulukan muqayyad? Karena adanya muqayyad dan mutlak. Kita amalkan muqayyad berarti kita telah mengamalkan mutlak. Kalau kita mengamalkan mutlak, tidak mengamalkan muqayyad, berarti kita telah mencampakkan muqayyad. Coba bayangkan, dalam kafarah qatl, pembunuhan, kita merdekakan seorang perempuan yang mukmin daripada hamba. Maknanya kita telah mengamalkan memerdekakan perempuan yang hamba. Ditambah lagi dengan yang dianya beriman. Tapi kalau kita merdekakan perempuan yang tidak beriman, dia hamba tapi tidak beriman, kita merdekakan, berarti itu tak mengamalkan daripada
suruhan untuk memerdekakan hamba yang beriman. Ya, sama sebagaimana yang saya katakan tadi, dikhususkannya ma tayassara dengan apa? Dikhususkannya dengan hadis yang la salata illa bi fatihatil kitab. Fayuhmalul mutlaqu 'alal muqayyad, maka dibawalah mutlak itu atas muqayyad ihtiyatan, menjaga. Jadi adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, ya, innallaha la yanzuru man jarra thawbahu khuyala. Itu hadisnya. Sudah? Khuyala adalah sifat daripada jarra. Kemudian ma tahtal ka'baini, papin nar. Ma tahta ka'baini papin nar. Dua hadis. Bentuknya seperti ini. Satu yang menceritakan tentang tidak adanya sifat, asalkan dia menutupi buku lali neraka. Yang kedua, adanya sifat. Siapa yang tutup buku lali tapi sebabnya adalah khuyala, sombong, udah masuk neraka. Mana dahulukan? Kita yang mempelajari usul fikih, kita kata mendahulukan daripada muqayyad. Diangkatlah muqayyad itu. Maknanya kalau kita angkatkan kalimat muqayyad, berarti kita telah mengamalkan mutlak. Satu lagi, dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari sendiri, ya, dalam maudhu'nya dia kata bahwasanya orang yang memakai pakaian yang tutup buku lali bukan kena sombong, nggak masuk neraka. Dalilnya mana? Abu Bakar yang berkata kepada Rasulullah, saya coba untuk tetap menjaga kain saya, tapi melorot ke bawah. Kalau memang asalkan masuk kepada apa, tertutup buku lali, masuk neraka langsung, Abu Bakar juga termasuk daripada ahli neraka. Tapi Nabi mengatakan tidak, karena kamu bukan golongan yang itu. Maksudnya apa? Bukan golongan orang yang berbuat seperti itu disebabkan oleh takabur. Jadinya tidak benar kalau kita selalu mengumumkan. Orang yang tengok-tengok kerjanya nengok seluar orang aja. Iya, nggak ada lagi kecuali tengok seluar orang aja. Ini katanya dalam Facebook kritik saya. Ini katanya Syekh hadis, tapi jubahnya sampai tertutup buku lali, katanya gitu. Lebih mementingkan tengok amal orang daripada amal dia. Ya baguslah dia. Terus ada tengok, karena kita semua punya ya kesilapan. Saya kalau pakai beli jubah, saya nggak pernah beli jubah apa. Orang kasih saya jubah. Orang kasih saya jubah ya setnya ya panjang-panjang. Mau motong-motongnya susah. Tapi sekali pernah saya potong jubah saya. Jubah yang ini nggak pernah saya potong, jubah luar. Jubah dalam itu selalu saya potong sampai 10 jubah. Sampai 10 jubah. Ya hukumnya sunnah. Ya, tapi jangan sampai kita kata wah ini ahli neraka ini. Ahli neraka ini. Subhanallah. Jadi menurut Anda seperti itu, menurut kami tidak. Gitu dia. Menurut kami hadis ini ya didahulukan muqayyadnya daripada mutlaknya. Karena kalau kita gunakan mutlak saja tanpa muqayyad, berarti apa? Hah? Berarti kita telah mencampakkan dalil. Itu yang saya katakan dalam usul fikih, selalu mengatakan al-i'mal khairun minal ihmal. Al-i'mal khairun minal ihmal. Tapi kalau kita mendahulukan muqayyad, daripada mutlak, maka
kita telah mengamalkan dua dalil. Kita tidak mencampakkan dua dalil itu. Paham? Paham tuan-tuan? Kedepannya lebih payah lagi. Sudah selesai kita cerita khusus-khusus nih. Pokoknya tahu kita mana yang mengkhususkan. Masuk kita lebih sulit lagi. Wa yajuzu takhsisul kitab bil kitab, dan boleh mengkhususkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi orang ahli tafsir itu, pertama dia menafsirkan Quran dengan Quran. Yang kedua nanti kalau dia ingin cerita masalah tafsir, masalah taksis dan taksis, itu paling pertama tengok dahulu Al-Quran itu umum atau khusus. Kalau umum sama umum, lihat di mana letak pertemuan dia. Tidak boleh letak pertemuan dia, tengok itu rajihnya mana, ada nasikh atau mansuh atau sebagainya. Jadi di sini kalau kita lihat ternyata satu umum satu khusus. Kita dahulukan yang khusus. Ya, kita dahulukan yang khusus. Nau qauli ta'ala, seumpama firman Allah Subhanahu wa taala, wala tankihul musyrikat, janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang musyrik. Al-musyrikat umum atau khusus? Kenapa umum? Karena ada alif lam. Al-musyrikat. Boleh saja, enggak ada masalah katanya. Kawin sama perempuan-perempuan. Ya, tidak boleh katanya kawin sama perempuan-perempuan musyrik. Dikhususkan. Wa khussa biqauli ta'ala, dikhususkan dengan firman Allah Ta'ala, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan perempuan-perempuan yang muhsin daripada orang-orang kafir sebelum kamu, ya, daripada apanya? Orang yang ahli kitab. Jadi mananya orang Nasrani, Yahudi boleh dikawinkan? Boleh. Asalkan jangan seperti tukang pancing ditarik ikan. Dulu asalnya kenapa ahli kitab ini boleh dikawinkan? Supaya menarik mereka kepada Islam. Itu tujuan dia. Tapi ada dua khilaf. Satu yang mengatakan maksud ahli kitab ini memang jalur atuknya, andungnya, neneknya, ompung dia itu memang ahli kitab, Nasrani atau Yahudi. Nah, yang tidak ada jalurnya itu Yahudi atau Nasrani, tidak boleh. Berarti kayak nggak boleh orang Malaysia. Kita punya apa? Oh, saya ingin kawin sama orang Kristen, tidak boleh. Mengikut mazhab yang pertama. Yang kedua kata, yang penting dia beragama Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu juga mengatakan Allah. Bedanya ya, satu tafkhim, satu tarqiq. Kita kata Allah, dia kata Allah. Nah itu. Tuhan mereka juga Tuhan kita Allah. Di mana letak musyiknya mereka? Kata mereka, Allah tuh punya anak. Allah punya anak. Anak tuh punya emak. Kok kita kata lain lah tuh lagi. Ya. Jadi disitulah letak musyriknya mereka. Tapi kalau tanya, tetap mereka katakan Tuhan Allah. Buktinya mereka akan berdoa, ya Bapa kami di surga. Bapaknya itu siapa itu? Allah lah itu. Makanya dibolehkan kawin, ya, boleh kawin sama perempuan musyrik yang ahli kitab. Jangan musyrik saja, ahli kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi. Ini dua pendapat tentang masalah ahli kitab ini, ya. Jadi kalau sekiranya wala tunkihul musyrikina, musyrikina, apa maksudnya itu? Al musyrikina umum atau khusus? Umum atau khusus? Umum. Semua agama selain Islam nggak boleh. Untuk laki-laki ya, jelas.
laki-laki yang bukan beragama Islam tidak boleh dikawini oleh perempuan yang Islam. Kenapa? Karena laki-laki biasanya pengaruhnya lebih besar. Lebih besar. Bukan maknanya perempuan tak punya pengaruh. Karena kita punya anak, kalau kita kerja, anak kita dididik oleh istri kita yang umpamanya dia punya istri yang tidak Islam. Bahaya itu. Nah, kalau mau tengok gitu di Indonesia banyak. Bahaya. Itu yang pertama. Al-Quran dengan ayat Quran dengan ayat Quran. Yang kedua, wa takhsisul kitab bisunnah. Ka takhsisi qaulihi ta'ala, seperti pengkhususan firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kamu pada anak-anak kamu. Mana wasiat? Harta. Anak-anak kamu mendapatkan harta. Auladikum itu adalah mudhaf-mudhafun ilaih. Mudhaf-mudhafun ilaih itu gunanya juga untuk umum. Jadi mana-mana anak kamu. Sama ada anaknya kafir atau anaknya muslim atau anaknya apa? Muslim atau anaknya apa saja masuk. Dah? Asbabul mirasi warasalasah. Kullu yufidu rabbahu mirasah. An-nikahu wal wala'u wan nasab. An-nikahu nikah. Al-wala'u wala' wan nasab anak keturunan. Berarti kalau kita punya anak anak kita dapat harta. Dikhususkan oleh hadis. Apa itu? Hadis Nabi SAW yang berbunyi, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Orang yang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, atau orang kafir tidak mewarisi kepada orang muslim. Jadi kalau ayahnya muslim, anaknya kafir, anak itu tak mendapatkan warisan. Satu dari itu tadi, ya, dikhususkan bahwasanya orang yang anaknya itu kafir tidak mendapatkan warisan. Wa yamna'us shakhsa minal mirasi wahidatun min ilalis thalathi. Dan tertegahlah seseorang itu mendapatkan harta warisan salah satu di antara tiga perkara itu. Al-qatlu warriq wa ikhtilafud dini. Pembunuhan, jadi budak, dan kemudian berbeda agama. Fafham falaisa sakun kal yaqini. Pahamkan kamulah tidak ada syak itu sama dengan yakin. Jadi yang ketiga tadi itu berbeda agama. Berarti kalau sudah beda agama dia tidak dapat harta warisan. Berarti dikhususkannya ayat ini tadi. Kalau nggak percaya dengan hadis Nabi, ini jadinya semua anak dapat, walaupun anaknya kafir. Enggak, ini hadis Nabi mengatakan tidak boleh dapat harta warisan karena dia sudah murtad. Kenapa dia sudah murtad? Wakhtilafud dini. Atau anak itu membunuh ayahnya. Di rumah sakit dia tengok ayahnya, lama betul jegangnya ayahku ini katanya. Udah bertahun-tahun dia nunggu, lama kali ayahnya jegang. Teteh dia cabutnya selang ayahnya. Nungap ayah, meninggal. Udah, dapat harta warisan dia. Rupanya anak yang lain tahu, dia tarik. Kenapa dia tarik? Takut dia harta itu habis semuanya untuk ayahnya. Yalah, kalau di rumah sakit setiap hari habis harta tuh, tak dapat warisan lagi kan. Oh, tiba-tiba memang tak dapat langsung. Kenapa? Al-qatil. Dia bunuh. Nah, jadi pembunuhan itu dikhususkan. Dia tak akan mendapatkan harta karena dia membunuh. Man ista'jala qabla awanihi uqiba bil hirman. Siapa yang ingin cepat-cepat sebelum waktunya, dia tak akan mendapat. Cepat-cepat dia. Ayahku ini lambat kali pun jegangnya katanya. Nah, dikasihnya racun, mati ayahnya. Nggak dapat dia apa? Nggak dapat dia warisannya. Berarti itu dikhususkan, ya. Ini banyak sekali. Banyak sekali. Contoh,
Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan kita, walaupun dia ada Al-Qur'an yang menceritakan tentang kita disuruhkan untuk melaksanakan solat pada waktunya. Zuhur pada waktu zuhur, asar pada waktu asar. Datang hadis yang menceritakan tentang jamak. Zuhur dilaksanakan ke asar atau asar dilaksanakan pada zuhur, kan sudah nggak lagi tepatnya. Itu adalah pengkhususan daripada hadis yang ada, ya. Atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi," kemudian wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum itu wawunya itu waw atop kepada al-ghusl. Basuh. Berarti maknanya apa? Dibasuh. Datang hadis yang menceritakan tentang khuf. Berarti boleh enggak dibasuh kalau bukan sejuk, boleh enggak dibasuh kalau pakai khuf. Ya, boleh enggak dibasuh kalau pakai khuf. Berarti itu taksis. Enggak boleh kita sapu kalau dia enggak pakai khuf. Jangan main sapu saja. Nah, itu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, apa umpamanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Setiap pembunuhan itu dilaksanakan hudud. Datang syubhat. Syubhatnya itu istilahnya masih ada ragu-ragu lagi, enggak tepat dalilnya. Maka hadis Nabi SAW, id'ul hududa bisyubhat. Tolak kamulah pelaksanaan hudud dengan adanya syubhat. Maka dikhususkanlah apabila terjadi hal yang syubhat dalam hudud, enggak dilaksanakan hudud tersebut. Kenapa? Kaidahnya menjaga, ya, biarlah tersalah dalam memaafkan daripada tersalah dalam menghukum. Kalau kita sekarang biarlah kita tersalah dalam menghukum, yang penting enggak tersalah dalam memaafkan. Terbalik dia. Itu jiwa orang yang tak punya rahmat. Karena kalau tersalah pun dalam memaafkan, ada lagi akhirat. Jangan lupa itu. Hei, ada lagi, hei. Kenapa? Kau buat gini-gini. Kau pikir selamat-selamat kau? Enggak, ada lagi akhirat. Ya, jangan takut juga, jangan takut. Jadi makanya dalam Islam asalnya itu rahmah lah, ya. Tersalah dalam memaafkan lebih baik daripada tersalah dalam menghukum. Ini banyak sekali. Guru ada ulama besar di Mekah, di Mesir, mengarang kitab Khas wal Am, segini besarnya. Menceritakan khus dan umum saja, subhanallah. Orang yang macam gitu kalau menulis berarti orangnya itu memang alim, ya. Bukan alim dalam copy paste. Kalau kita berdebat dalam komputer, kau pasti akan kalah. Jadi memang ada khusus dia itu, copy paste-nya pop tuh. Itu kalah itu, muhaddis al-hafiz kalah itu. Subhanallah, saya kata kalau tengok mereka tulisan tu kalah semuanya. Tapi kalau sekiranya depan langsung, apa namanya, face to face dia, muka dan muka, spek mata dengan spek mata. Tengok membaca salah baca. Huruf jar masuk, enggak dijarkannya, didombahkannya juga. Parah kali lah. Ilal masjidi katanya. Bilangkannya ilal masjidu. Kenapa pakcik baca gitu? Sedap kurasa katanya. Takhsisus sunnah bil kitab. Mengkhususkan sunnah dengan Quran. Kata takhsis hadis sahihaini, seperti mengkhususkannya hadis sahih Bukhari dan Muslim, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa.
La yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak menerima solat salah seorang kamu idza ahdasa, apabila dia berhadas sampai dia beruduk. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda, sampai pada firman Allah, falam tajidu ma'an fatayammamu. Jadi dikhususkan di situ, kalau dia berhadas bagaimana? Enggak sah salatnya. Tapi kalau dia bertayamum macam mana? Sah solatnya. Ini tayamum yang ada di situ adalah mengkhususkan daripada hadas yang ada pada orang tersebut. Ya. Kamu tidak menjadi mujtahid kalau kamu nggak tahu mana khusus mana umum dan tak tahu mentaksiskan. Nanti yang umum yang umum dilaksanakannya, yang khusus tak dilaksanakannya. Wa takhsisus sunnah bis sunnah. Pengkhususan sunnah dengan sunnah. Ini adalah sunnah umum. Kemudian dikhususkan oleh sunnah juga. Sehingga jadi maksus. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima saqatis samaul usyur. Yang dicurahi hujan itu zakatnya 10. Bihadisihima, dengan hadis Sahih Bukhari Muslim, laisa fima duna khamsati ausuqin, yang tidak sampai pada 5 ausuk itu ya, yang tidak sampai pada 5 ausuk tidak wajib zakat. Jadi begini, padi hujan dah, asalkan panen walaupun tidak sampai kepada 5 ausuk wajib zakat. Berapa? 10. Itu umumnya. Dikhususkan kalau nggak sampai 5 ausuk nggak boleh. Kalau nggak sampai 5 ausuk tidak boleh, nggak dizakatkan, nggak wajib zakat dia. Berarti kalau padi sampai kepada 5 ausuk, kalau sekiranya dia dicurahi hujan, airnya itu dicurahi hujan bukan untuk irigasi dia sendiri, maka dia keluarkan zakatnya 10. 10. Jadi kalau nggak sampai 5 ausuk wajib zakat, nggak wajib zakat. 1 ausuk berapa? 1 ausuk 60 sok. 1 ausuk 60 sok. Pernah tengok sok? Nggak pernah kan? Makanya nanti insya Allah Ramadan akan datang, pakat-pakat yang mau pergi ke Besitang, ya, ambil musasal sok dengan mud. 1 ausuk 60 sok. 1 sok 4 mud. Itu kami ambil musasalnya daripada Syekh Husni Tamrin. 4 mud 1 sok. 1 ausuk 60 sok. Jadi kalikanlah itu. 60 kali 5 berapa? 300. 60 kali 5. Kalau 290 wajib zakat enggak? Enggak zakat. Sampai 300 sok wajib zakat. Baru tengok ini pengirigasiannya bagaimana? Hujan atau diairi. Kalau diairi dia 1/5. Kalau Kalau dianya itu hujan, mengharapkan hujan 10. Al-usyur. Wa takhsisun nutqi bil qiyas, dan pengkhususan nutuk atau Al-Quran dan sunnah Nabi dengan qiyas. Wa na'ni bin nutqi qaulallah wa qaul Rasulullah SAW. Yang kami maksud dengan an-nutuk adalah qaul Nabi, qaul Allah Subhanahu wa taala. Kenapa qiyas boleh mengkhususkan Al-Quran atau hadis? Karena qiyas ini bersandarkan dengan apa? Dengan nutuk juga, dengan firman Allah, dengan hadis Nabi. Kalau nggak berqiyas kan nggak boleh. Ya, makanya dikatakan qiyas ma'al farik, ini qiyas yang enggak tepat, ya. Bahasa kitanya begitu.
Jadi contoh daripada apa namanya pengkhususan ya an-nutuk kepada kias, kita katakan seperti fala taqul lahuma uffin. Fala taqul lahuma uffin itu kayak apa? Nutuk firman Allah Subhanahu wa taala. Itu kata itu tentu sepak lebih sakit daripada itu haram, nyepak lebih haram, ya. Wal mujmal, masuk kita kepada mujmal, ma yabtaqiru ilal bayan. Tadi masalah khos dan am sudah paham ya, insyaallah, supaya kita masuk kepada yang lain. Mujmal. Apa yang dikatakan dengan mujmal? Ma yabtaqiru ilal bayan. Ma yabtaqiru ilal bayan. Satu kalimat yang memerlukan keterangan. Jadi samar-samar dia. Enggak jelas. Ya. Kenapa? Karena dia perlu lagi keterangan. Wal bayan, dan keterangan, nahu salasata quru, 3 quru. Apa itu quru? Kan perlu keterangan. Karena quru ini adalah kalimat ya yang punya satu kalimat tapi lebih dari satu maknanya. Satu kalimat tapi maknanya 2. Apa itu? Dia diartikan dengan athar atau tuhur atau haid. Enggak boleh kita ambil satu daripadanya kecuali dengan dalil. Ketika kita mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, quru'nya itu maksudnya at-tuhur atau haid. Oh, saya pilih haid. Haid itu sendiri kita menyebutkannya mesti ada dalil. Imam Syafi'i kata tuhur. Dan Imam Syafi'i punya dalil untuk makna tuhur, karena Imam Syafi'i adalah orang yang paling fasih dalam bahasa Quraisy, bahasa Arab. Dia orang Quraisy. Jadi kalimat quru ini istirakul lafzi. Digunakan dengan makna haid atau digunakan dengan makna tuhur. Sebab itulah terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam menentukan makna quru ini. Ya. Ini kalau mazhabnya Hanafi, kalau sudah dia dalam keadaan ketiga kalinya haid, habis haidnya itu tidak mandi-mandi, langsung aja terus itu boleh. Udah nggak tahan lagi dia berapa quru nunggunya, garo aja, udah habis haid kamu, udah tidak mandi-mandi terus boleh tukar sama mereka, karena yang jadi batas haid. Kalau kita enggak, karena kita maknanya tuhur, bersih dulu dia. Maknanya dah putus haidnya, mandi dulu dia, baru boleh digauli. Kalau yang tadi itu 3 makna tuhurnya tadi 3 quru. Berarti kalau sudah 3 quru dia habis. Kalau mazhabnya Syafi'i tadi itu boleh aja kalau orang yang umpamanya lah sudah 2 hari, apa dia? Kebanyakannya umpamanya kebiasaannya seminggu dan nunggu. Oh, seminggu nunggu enggak tahan lagi. Oh, tunggu, mandi dulu, stop.
Mandi dia boleh. Kalau Hanafi enggak boleh sama dia begitu. Kalau yang ini kan orang yang dalam keadaan iddah, ya, quruknya nunggu apa? Bersihnya waktu apa untuk boleh kawin? Dalam keadaan sudah habis haidnya atau habis apanya? Haidnya kemudian dia bersih, mandi dia. Wal bayan ikhraju syai'i min haizil iskal ila haizil tajalli. Mengeluarkan sesuatu dari lingkaran permasalahan kepada lingkaran yang jelas. Dengan maksud kata membuat kalimat itu lebih jelas dan lebih tahu ke mana tujuannya. Nah, paham kita ke mana? Paham kita, oh ke sini larinya. Kenapa? Karena ada keterangannya. Dikatakan juga dengan bayan ini mubayyin, yang menerangkan. Itulah yang dikatakan dengan nas. Wan nas ini beda ya kalau kita katakan nas dalam usul fikih dengan nas dalam masalah tauhid atau masalah fikihnya. Ini kita mau jadikan usul fikihnya. Jadi mesti beginilah definisinya. Nas. Apa itu nas? Jadi kalau dalam fikih mungkin kita akan mendapatkan masih ada perbedaan lagi di dalam permasalahan itu. Tapi kalau sudah katanya di dalam usul fikih katanya sudah nas, itu nggak ada lagi perbedaan. Itu maknanya sudah jelas, nyata. Wan nas ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Nas itu adalah kalimat yang tidak memiliki makna kecuali satu. Jelas dia, nyata dia. Seperti saya katakan ra'aitu Zaidan, saya lihat Zaid, nggak akan ada lagi makna yang lain kecuali mana Zaid. Nah, itu. Itulah nas. Jadi Al-Quran itu aqimus sholah nas. Nggak ada lagi makna sholat itu wajib atau enggak? Enggak ada lagi. Wa atuz zakah itu nas. Nah, maknanya tidak akan ada lagi terjadi khilaf di antara para ulama atau ikhtilaf di antara ulama. Maka datanglah la jitihada ma'a wujudin nas. Nah, ini maksudnya adalah nas pada usul fikih. La jitihada ma'a wujudin nas, tidak boleh ada ijtihad dengan adanya nas. Kalau sudah nas dia tidak boleh ada ijtihad. Di mana ada ijtihad? Ketika ayat itu atau hadis itu tidak menjadi nas. Masih ada lagi ke kanan ke kiri. Itu namanya dalam kaidah kita idza ja'al, ada penghapus. Ada dalam qawaid fikih idza ja'al ihtimal tasaqatal istidlal. Maknanya kalau sudah berbeda dia, nas dia, apabila datang kemungkinan maka tidak jadi dalil. Aqimus shalah wa atuz zakah, itu sudah nas, maka tidak ada lagi ke kanan ke kiri. Salat wajib, puasa wajib, itu nas. Idza ja'al ihtimal tasaqatal istidlal. Ya, tasaqatal istidlal. Apabila datang ihtimal. Kenapa datang ihtimal? Karena dia tak nas. Kenapa datang ihtimal? Ihtimal itu mungkin ini, mungkin ini. Kenapa datang ihtimal? Karena dia bukan nas. Nah, kalau dia bukan nas, maka jatuhlah jadi istidlal. Maksudnya, yang si Polan boleh kata ini, yang si Polan kata ini. Asalkan dia ijtihad boleh. Dalam kaidah mengatakan, ya,
laj tihada ma'a wujudin nas. Ini yang dimaksudkan wujudin nas ini tadi. Tidak ada ijtihad kecuali tidak ada ijtihad kalau ada nas yang inilah yang tidak ada lagi maknanya kecuali itu. Ketika saya katakan ra'aitu Zaidan, tidak ada makna lain kata Zaidan. Ma'a wujudin nas. Contoh saya katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tidak ada makna yang lain kecuali tentang wajibnya puasa, maka itu adalah nas. Nah, kalau nas ini diingkari boleh kafir. Waqilah dan katanya ma ta'wiluhu tanziluhu, apa yang ditakwilkannya itulah makna daripada ayat tersebut. Jadi hanya asalkan sahabat mendengarkan itu ayat turun, paham mereka itu, itulah dia maksudnya. Nggak ada lagi ke kanan dan ke kiri. Contohnya fasyamu thalathati ayyamin. Puasa 3 hari. Asalkan turun itu, paham kita tujuannya puasa apa? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Asal turun dia, paham kita tujuannya apa? Enggak ada lagi dikhilafkan. Wa huwa mustaqun min apa itu? Min asatil urus. Jadi dia itu diambil daripada kalimat ya tempat pelaminnya pengantin, wa huwa kursi, yaitu kursi. Jadi pengantin ini sudah ada pelaminnya kian zaman dulu. Jadi tanya dulu siapa orang yang mengatakan bersanding-sanding itu punya orang India, orang Hindu. Dalam kitab kita ini bukan orang Hindu. Pandai cakap kata yang berpelamin-pelamin ni orang Hindu. Tu di Saudi banyak orang berpelamin-pelamin. Cuma masalahnya laki-laki, perempuan-perempuan. Di Mesir banyak orang berpelamin. Orang Hindu kah tu? Walah sini laki, sini perempuan. Jadi tidak ada apa? Tidak ada bersatu laki perempuan. Hendak katakan Hindu ini dalam kitab usul fikih sudah ada. Asal nas adalah pelamin. Kursi orang kawin. Kenapa begitu? Karena orang kawin itu di atas dia. Orang yang nongok nampak begini. Nah, begitulah nas itu. Pengambilannya seperti itu. Kita kalau nengok orang kawin, nampak enggak? Nampak. Kenapa? Karena dia duduk di pelaminan tinggi dia. Kalau yang enggak pernah nampak pelaminan, maaflah kan. Yang kata pelaminan ini Hindu katanya. Ini dia diambilnya. Asal nas itu nampak langsung. Berarti ketika waktu itu pengambilannya pelamin orang kawin. Kenapa pelamin orang kawin? Apa sangkut pautnya dengan nas? Karena kalau orang mau lihat pengantin, nampak dia langsung pengantin itu begini. Kenapa? Karena di atas dia. Faham tak? Enggak disebutkannya kursi raja, enggak. Disebutkannya nas. Minasatul urus. Tempat duduknya orang yang kawin. Berarti mana nih? Ini orang ini, kitab Hindu kah apa nih? Ada cerita tentang masalah pelamin. Orang yang macam gitu bacaannya terlalu singkat sekali, langsung sebut aja ya. Bacalah banyak-banyak, pergi ke Mesir, kampung-kampung tu banyak orang berpelamin. Saya duduk di Mesir lama, selalu tengok orang Mesir itu kawin, banyak pelaminnya. Dah ada lagi buat bid'ah mereka mujagrate. Itu bid'ahnya mak-mak sana itu. Karena kalau benda yang senang mereka selalu kata, jadi kalau kami sampai ke Mekah, orang kata,
dalam kapal itu kata labbaik Allahumma labbaik kan begitu. Nah, kalau sampai ke Mekah, Kaabah, nampak Kaabah, labbaik Allahumma labbaik. Omak-omak Mesir itu lain. Saya sama mereka di jalan, orang kan kenal sama saya. Haji Husni kata mereka. Mereka bukan labbaik Allahumma labbaik, saking senangnya mereka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hebat juga mereka itu. Akhirnya dimarahi sama polisinya Malaysia, Mesir, Saudi kan. Karena mereka buat labbaik menjadi lului. Itu bahasanya namanya mujagrati. Mujagrati. Wazahir, ini penting kita mengetahui benda ini karena ini nanti bersangkut paut dengan takwil, mana secara hakikat, mana takwil. Wazahir mahtumila amraini, dianya yang mengandung dua perkara. Nggak nas dia, nggak nyata dia. Ahaduhuma adharu minal akhar, salah satu di antaranya lebih nyata dibandingkan yang lain. Itulah contoh, kita kata ra'aitul asad. Ra'aitul asad, saya lihat singa. Ini kalau secara zahirnya adalah binatang buas. Secara makna yang kuat binatang buas, makna yang lemah laki-laki perkasa. Kalau diletakkan kalimat singa ini kepada tempatnya, maka makna yang paling kuat adalah makna hakikat. Tapi makna yang kedua, bila dimasukkan kepada yang lain, aku melihat singa berenang katanya umpamanya, itu pasti makna yang kedua, yang lemah itu tadi. Ya. Fa in humila lafdhu 'ala al-ma'na al-akhar yusamma muawwalan. Dan jikalau sekiranya lapas itu dibawa kepada makna yang lain, inilah namanya ditakwilkan. Enggak ada situ kan? Ada enggak? Enggak ada, memang saya baca. Supaya kau tahu apa itu takwil, jangan jadi bodoh. Dia kata begini. Ya, ketika kita mengatakan apa katanya? Contoh, ya ibadi, atau ya ibadi maritu, wahai hambaku aku sakit. Allah kata gitu, ya ibadi maritu, falam ta'iduni, dan kamu tidak menjengukku. Allah berbicara itu bukan kalam kosong, bukan kata-kata kosong. Aku sakit. Apa maksudnya aku sakit? Ada riwayatnya abdi marid, hambaku sakit. Oh, hambaku sakit. Iya, penafsirannya ditakdirkan katanya. Ini namanya penafsiran. Oh, penafsiran. Bukan takwil, penafsiran. Paham? Bukan takwil, namanya apa? Penafsiran katanya. Oh, tak apalah. Buat lagi yang lain. Hadis Nabi SAW. La tabsuk al-qiblah. Fa inna Allah fil qiblah. Jangan kamu meludah ke kiblat karena Allah di kiblat. Bukan maksudnya di kiblat, tafsirannya jangan kau meludah ke kiblat karena untuk solat melaksanakan ke atas sana itu perlu kiblat. Oh, tafsir. Kemudian innallaha ma'akum aina ma kuntum. Allah
bersama kamu kemana kamu berada. Itu tafsirannya, rahmat Allah ada di bersama kamu di mana kamu berada. Itu penafsiran. Oh, tafsir juga. Oke. Tafsir juga. Bila takwil, kita kata yadillah fawqa aydihim, kita katalah kekuasaan Allah. Enggak boleh ditawil. Kenapa enggak boleh tawil? Itu namanya ta'til. Kenapa begitu? Ya enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Itu mematikan tujuan ayat. Kita serahkan sama Allah. Ya pula. Jadi bodoh kita buatnya. Jadi bodoh. Mana tafsir, mana takwil. Makanya saya baca tadi. Ingat itu, fa in humilal lafdhu ilal ma'nal akhar yusamma muawwalan. Itu salah daripada Imam Al-Mahalli kata, kalau dibawakan kepada makna yang lain itu namanya takwil. Takwil kau rubah maknanya kepada yang lain. Mau kau kata tafsir, mau kau kata apa saja, tetap namanya takwil. Nah, yang penting enggak makna hakikat lagi. Takwil lah itu. Karena kadang-kadang puak-puak ni terpaksa juga dia mentakwilkan ayat yang memang mesti takwilkan. Kalau enggak, kafir juga dia langsung. Selanjutnya. Contoh. Innallaha la yumallu hatta tamallu. Allah itu tidak akan bosan sehingga kamu bosan. Allah enggak bosan sehingga kamu bosan. Kalau kamu bosan, maknanya kalau kamu bosan berarti Allah bosan. Kan begitu. Kalau dimaknakan dengan hakikat berarti sifat Allah bosan. Enggak ditafsirkan. Tafsirnya maksudnya adalah Allah enggak mau amal ibadah yang begini-begini. Itu takwil juga lah namanya, Bung. Makanya kita mesti tahu apa makna takwil. Asalkan kau rubah makna hakikat kepada makna yang lainnya, itu namanya takwil. Sama juga dengan yadun. Dipindahkan kepada makna kuasa, apa namanya? Takwil juga dia. Banyak itu hadis yang sahih yang mereka takwilkan. Walaupun mereka kata bukan takwil, ini tafsirannya katanya. Iyalah tafsirannya lah. Tadi itu yang saya katakan, hambaku, aku sakit. Allah sendiri takwil loh. Allah mengajarkan kita takwil. Buktinya, wahai hambaku, ya ibadi, maritu, malam ta'iruni. Kamu belum lagi, kamu tidak menjengukku. Ya hambanya bingung, Allah bagaimana bisa sakit? Kalau nggak bingung, namanya orang bodoh ya kan? Tuhan bagaimana sakit? Ya Tuhan, bagaimana kamu sesakit? Baru takwilnya Tuhan, hambaku sakit, kamu nggak jenguk dia. Nah itu tengok. Berarti Tuhan itu ada juga dia bercakap dengan secara tidak hakikat ya. Dalil yang menunjukkan hadis itu, Tuhan tidak bercakap dengan hakikat. Dia ajarnya hambanya supaya tahu takwil. Jadi jangan kita itu tadi Sahih Bukhari itu. Hati-hati. Hadis ini menunjukkan memang Tuhan tidak bercakap dengan hakikat. Kalau dia bercakap dengan hakikat, niscaya dia akan, ya ibadi, maradu abdi, wahai hambaku sakit, begitu dia. Tapi kenapa dia idopatkan langsung dibangkanya hambanya, supaya tahu kita orang yang sakit itu menjenguknya begitu besar pahalanya. Paham? Jadi ketika waktu mereka sebenarnya yang mentaktilkan ayat, menghancurkan tujuan ayat itu mereka. Ketika Allah mengatakan Yahudi menghina Allah, apa kata Yahudi? Yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terlekuk. Maknanya ghairu mumfik, tidak mengimpakkan. Itu istilah maghlulah itu. Tangan Allah itu maghlulah, maknanya Allah itu bakhil. Kata Allah menjawab kepada orang Yahudi itu, bal yadahu mabsutotani, bakal tangan Allah terhampar. Yunfiqu ma yasha. Tujuannya apa ya tuh?
Tujuannya Allah Subhanahu wa taala ingin katakan Allah Maha Dermawan. Datang orang-orang itu kata bukan begitu. Tujuannya Allah punya tangan. Kan lari artinya itu. Betul enggak? Allah ingin katakan Allah itu dermawan, yunfiqu ma yasha, tapi lari kepada Allah punya tangan. Apa artinya itu Allah punya tangan? Jadi itulah yang namanya ta'til. Ta'til makna. Ya. Karena tujuan kita adalah menciptakan Allah punya kekuasaan, kedermawanan yang memberikan siapa saja yang dia inginkan. Itu tujuannya. Ya, paham tidak? Mau dia kata tafsir, mau dia kata keterangan, mau kata itu yang penting takwil. Garis bawah itu makna takwil adalah lafaz yang dimaknakan kepada yang lainnya daripada hakikat, itu adalah takwil. Maknanya takwil adalah mengartikan lafaz itu kepada yang bukan hakikatnya adalah takwil. Tapi bukan sembarangan untuk mentakwil ya. Wa yu'awwalu zahiru bid dalil, dan ditakwilkannya yang zahir itu dengan dalil. Wa yusamma zahiran bid dalil, dan dinamakan zahirnya itu dengan dalil. Contoh, was-samaa'a banainaha bi'aidin. Di sini bi'aidin Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan tangan, dengan jamak itu, dengan tangan-tangan. Dengan tangan-tangan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal yadahu mabsutotani. Mabsutotani itu adalah sifatnya menurunkan dua, berarti dua tangan. Sebenarnya Allah punya dua tangan atau satu tangan atau tiga tangan? Bingung juga ya. Maka itu tadi, dalam masalah ini mereka terpaksa mencampakkan satu ayat, mengambilkan ayat yang lain. Terkadang mentakwilkan ayat, tapi mereka tetap mengatakan ini enggak takwil, ini namanya tafsir. Lari dari kenyataan. Padahal tafsir itu ya di bawah takwil. Buktinya Nabi SAW mengatakan kepada doanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma alimul kitab, atau Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Alimhu ta'wil, ta'wilnya itu di bawahnya ada tafsirnya, apanya semuanya. Karena ta'wil itu lebih besar daripada tafsir. Ya. Paham? Tuan-tuan, paham ke tidak? Ini selalu kita berhadapan dengan polemik daripada ini. Andaikan mereka membaca kitabnya Imam Ghazali, sudah selesai semuanya. Ketika itu Imam Ghazali menceritakan apa yang kamu takwilkan, disebutkannya semua ayat yang mereka takwilkan. Yang memang kalau enggak mereka takwilkan kafir. Enggak boleh enggak ditakwilkan, macam saya tadi katakanlah, takwil juga terpaksa. Mana mungkin kita buatkan sifat Allah itu sakit? Mana mungkin kita buatkan sifat Allah itu malal? Hah? Mereka mesti mentakwilkannya. Kalau kamu terpaksa mentakwilkan ayat-ayat ini atau hadis-hadis ini, maka begitu jugalah dengan kita yang terpaksa mentakwilkan ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini. Itu kata Imam Ghazali. Ya. Cuma mereka jangankan untuk baca kitab Imam Ghazali, melihatnya saja pun tak sudi. Melihatnya saja pun tak sudi, bahkan mereka bakar. Ya. Macam ayat Ar-Rahman al-Arsy istawa kan. Kata ada dua pendapat, satu kita boleh takwil, satu tak payah takwil. Ada dua pendapat dalam masalah ini dan keduanya benar. Satu pendapat daripada ulama salaf. Ulama salaf yang sesungguhnya adalah tidak dibincangkan tentang masalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jika mengartikan Ar-Rahman Allah istawa, gitu saja. Diartikannya enggak. Karena istawa itu sendiri jadi polemik yang permasalahan yang berkepanjangan. Makna istawa itu duduk atau masalahnya.
Jadi nggak diartikan. Allah yang bercakap itu, Allah yang lebih tahu masalah itu, maka letakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka serahkan ke Allah. Tidak mereka tetapkan. Makna itu yang penting itu. Kalau kaifiat semuanya kata enggak. Kaifiat kalau tanyakan sama mereka pun duduk macam gini pun kaifiatnya enggak, mereka kata enggak macam gini duduknya, kata mereka kan. Itu yang buatkan mereka enggak kafir langsung. Enggak macam gini duduknya, kata mereka. Di mana? Enggak seperti makhluk lah katanya. Cuma ketika mereka tetapkan makna, di situ bid'ahnya. Karena adanya makna membuat adanya kaifiat. Tidak ada makna kecuali dengan adanya hakikat tersebut. Kita memang nggak katakan macam gini kaifiatnya, tapi pengertian yang kita artikan itu membuat dia itu punya kaifiat. Paham nggak maksud saya? Jadi ulama salaf yang sebenarnya makna tidak ditetapkannya. Yadullah fawqa aydihim. Yad Allah Subhanahu wa taala di atas yad Allah mereka. Yad mereka enggak diartikan itu. Letakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya-tanya. Itu sebenarnya. Tapi disalahkan oleh Ibnu Taimiyah. Mesti tetapkan makna. Kalau enggak tetapkan makna katanya enggak sah. Di sini perbedaannya antara salaf yang dibawa oleh para ulama-ulama dengan salaf yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Arti, makna ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah, makna tidak ditetapkan oleh salafus sholihin. Kaifiat memang mereka tak menetapkan, baik Ibnu Taimiyah ataupun ulama salafus sholihin tidak menetapkan kaifiat, tapi perbedaannya antara makna tadi itu. Kalau ulama-ulama salaf, ulama-ulama khalaf, mereka takwilkan ini lebih cocok untuk dibawa kepada pengajaran anak-anak, kepada orang tua umum. Takwil ini lebih cocok. Coba bayangkan, saya ngajar tauhid, saya ajarkan tauhidnya dengan tauhid salaf. Murid bertanya, Ustaz, kalau ini apa artinya? Itu jangan pikir-pikirkan, jangan dalamkan, jangan poning anak orang itu. Jadi sistem khalaf itu adalah sistem yang paling tepat untuk diajarkan kepada anak-anak supaya dia jangan jadi apa? Jadi yang tak punya beragama. Gini ya Tuhanku rupanya katanya. Kebayangkan. Begininya Tuhanku katanya. Kan bahaya itu. Makanya perlu kita ajarkan sistem khalaf itu untuk pengajaran yang lebih tahu lagi kita bahwasanya Allah SWT itu maha suci daripada hal-hal yang kurang. Jadi mesti tahu kita membedakan antara mana zahir, mana muawwal ya. Jadi kita akan mengetahui mana zahir dan mana muawwal sehingga kita tahu kalau orang kata ini tafsirannya, enggak tafsiran itu. Takwil juga namanya. Ya. Al-af'al. Al-af'al jamak daripada fi'il, perbuatan. Jadi Rasulullah itu punya perbuatan banyak. Perbuatan Nabi SAW itu ada kalanya untuk syariat, ada kalanya untuk dia saja. Fi'lu sahibi syariah, yakni Nabi SAW, la yakhlu imma ayyakuna ala wajhil qurbah wa ta'ah. Perbuatan Nabi SAW itu, ya, ada kalanya yaitu merupakan kedekatan kepada Allah SWT, pengabdian kepada Allah dan taat. Ada kalanya tidak. Mananya itu bukan bergantung padanya pengamalan ibadah dan sebagainya. Ya. Fa in dalla ala al-ikhtisas, jadi kalau amalan tersebut tapi membuat kepada qurbah, ibadah kepada Allah SWT, dalla ala dalil ala ikhtisas, menunjukkan tentang kekhususannya. Al-ikhtisasu bihi dengan Nabi SAW, yuhmalu ala al-ikhtisas, maka dibawa kepada makna khusus. Kalau ada perbuatan Nabi, ya, yang perbuatan itu ada dalil menunjukkan memang khusus bagi Nabi,
maka itu hanya untuk Nabi. Tak boleh kita buat guna itu untuk kita secara umum. Contohnya kawin lebih daripada 4. Ini kalau orang saya lihat, saya perhatikan selama ini, kalau masalah kawin lebih 1, cepat kali dia. Ini sunnah Nabi ni katanya. Tapi sunnah-sunnah yang lainnya lambat betul. Kalau tanya-tanya orang yang hebat kali itu nak kata kawin 2, kawin 3, tahajud jaga enggak? Witir jaga enggak setiap malam? Kalau katanya sunnah kawin cepat-cepat itu, betul enggak itu, Ustaz? Tapi kalau witir, tahajud kan sunnah juga. Kenapa enggak dibuat kan? Ya kan? Masuk dalam berita yang kiai kawin sampai 10. Itu namanya kiai sesat itu. Kiai sesat itu. Jangan diikutin ya. Tidak boleh diikuti benda-benda yang seperti itu karena tidak ada dalil. Sudah jadi ijma' ulama ya tentang masalah orang yang bukan nabi itu hanya kawin 4 saja bolehnya. Kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, tengok pertama kali berapa istrinya. 1, berarti bukan nabi itu. Seluruh nabi yang nggak punya istri itu siapa? Nabi Isa. Semua nabi itu istrinya banyak. Kalau ada nabi yang tidak ada istri, cuma 1 istrinya, ini nggak nabi nih. 1. Yang kedua, tengok dia pakai tongkat atau enggak. Semua nabi pakai tongkat. Ada nabi di Malaysia sama di Indonesia nggak pakai tongkat. Betul-betul nggak nabi itu. Kenapa? Dari tongkatnya aja dulu ya. Dari tongkatnya aja dulu. Gak usah lagi yang lain-lainnya, tongkat aja. Asalkan nanti kita tengok ada orang ngaku nabi dia, aku nabi utusan untuk Bani Jawi katanya umpamanya. Tengok dia pakai tongkat kan enggak? Enggak pakai tongkat dia. Asyhadu annaka kadzdzab. Kenapa Ustaz tahu itu enggak benar nabi? Dia enggak pakai tongkat. Semua nabi pakai tongkat. Udah. Yang kedua, tengok dulu berjenggot enggak dia? Ada nabi yang enggak berjenggot. Nah, ini nabi daripada Amerika ini. Ya. Nah, nabi itu pakai jenggot semuanya, jadi enggak pakai jenggot dia. Itu bukan nabi itu. Jelas dia bukan nabi. Udah? Jelas dia bukan banyak lagi yang lainnya dalil tentang tidak dia nabi. Tapi kita hanya cerita aja lah, cerita ya. Yang 4 itu untuk selain nabi. Kalau Nabi Muhammad SAW, jangan kata Nabi 9, berarti boleh kawin 9. Jangan kata begitu. Itu khusus bagi Nabi SAW. Kawin tanpa wali itu khusus bagi Nabi SAW dan sebagainya. Wa illam yadulla dalilun ala ma yukhassu bihi, kalau tidaklah menunjukkan atas dalil yang mengkhususkan dengannya, fayuhmalu ala al-wujubi inda ba'di ashabina, maka dibawakan maknanya makna wajib atas sebahagian daripada madhabnya kita. Jadi kalau tidak ada dalil yang khusus yang menunjukkan itu memang perbuatan Nabi mestinya, dibawakan sebagian kata mana wajib. Sebahagian lagi wa minhum man qala, sebagian mereka lagi mengatakan yutawaqqafu fihi, terhenti untuk memutuskannya, enggak wajib, enggak apa, sunnah enggak boleh, terhenti dulu. Kenapa? Li ta'arudil adillah, karena dalil-dalil itu berkontradiksi. Perlu ada tarjih. Itu kalau ada masalah-masalah yang qurbah, ya. Contohnya lah, andai kata tidak ada dalil tentang masalah witir dalam Al-Quran atau apa, Nabi melaksanakan sholat witir, dia laksanakan. Jadi ada sholat witir itu jadinya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, karena Nabi melaksanakan itu. Makanya itu ketika Nabi sholat tarawih, dia nggak kasih orang ikut banyak-banyak. Pergi dia balik pulang ke rumah. Kenapa? Takut dia itu jadi wajib.
Makanya sini ada sebagian kita atau sebagian mazhab kita mengatakan wajib. Fa in kana ala ghairi wajhil qurbati wat ta'ati fayuhmalu 'alal ibahah. Jikalau sekiranya hal itu, perbuatan Nabi itu tidak di jalan qurbah, mendekatkan diri kepada Allah dan taat, maka dibawa kepada makna boleh, seperti minum, seperti makan dan minum. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai serban, mau kemana? Sunnah lah itu. Jangan bilangkan itu untuk adalah perbuatan adat saja pakai serban. Nabi pakai jubah, adat saja pakai jubah. Tidak seperti itu. Walaupun itu merupakan adat Nabi, tapi karena di bawahnya ada istilahnya mahabbah dan ittiba, maka itu adalah merupakan sunnah, ya, merupakan sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang penting dalam menggunakan itu kita ikut sunnah, ada nilai plusnya kalau kita punya niat ittiba dan mahabbah. Kan begitu. Ittiba dan mahabbah ada nilai plusnya. Tapi kalau nggak ada ittiba dan nilai mahabbahnya, dia punya apa? Jubah dibuatnya macam Doraemon. Bentuk Doraemon. Sekarang saya lihat jubah itu macam-macam. Kadang-kadang geli saya mau pakainya. Nggak usah pakainya, nengoknya pun geli. Ada itu zaman 2 tahun sebelumnya ya. Ada jubah model apa? Oh iya, Masya Allah, tabarakallah, laki-laki yang buat apa begitu. Tapi warna-warna pelangi. Ya Allah ya Rahman, nengoknya pun kita gatal tahu. Apalagi kita makainya, risih ya itu ha. Allah ya Tuhanku. Entah siapa yang mau belinya, nggak tahu saya. Itu walaupun guna kalimatnya itu jubah, minta maaf saya ya. Tolong jubah itu sesuaikan dengan ilmu kita. Pendeta pun pakai jubah tahu. Semua pemimpin agama banyak pakai jubah. Makanya gunakan jubah yang sesuai dengan kita. Saya lihat sekarang ini banyak kali orang kena nak model itu ikut model-modelnya yang Masya Allah, tabarakallah ya. Astagfirullah lah. Gak tahu lah saya. Ada aja. Karena ketika saya dikirimkan sama kawan, tengok jubahnya seperti gini. Syekh yang mana yang mau katanya. Alhamdulillah, nengoknya pun saya jijik saya kata. Apalagi makainya, ya. Tapi kalau sekiranya kamu kirimkan jubah cap itu, jubah-jubah Saudi itu, nggak apa-apa, ikhlas kita nerimanya. Ini jubah daripada LGBT. Apa? LGBT kan? Yang pelangi-pelangi itu. Susah saya jadinya. Ada lagi yang dibuat orang model sekarang ni. Jadi benda-benda model ni enggak jadi ibadah jadinya. Ittiba kita gunakan, tapi enggak jadi ittiba jadinya. Ada lagi orang mengatakan sirwal sunnah, katanya gitu. Sirwal sunnah. Padahal Nabi enggak pakai sirwal itu, pakai gitu. Pakai jubah. Pakai izar. Jadi izar sunnah, ini sirwal sunnah katanya. Ya. Jadi banyak-banyak kali orang sekarang asalkan ada kalimat sunnah senang dia. Padahal betul itu sunnahkah tidak? Betulkah sunnah atau tidak benda itu? Mesti kita teliti lagi, ya. Karena kita senang sangat asalkan kalimat sunnah, Islam, sunnah, Islam. Masuk kita langsung ke situ. Macam kopiah-kopiah umpamanya. Ini untunglah kopiah-kopiah kita masih lagi biasa ya kan. Ada setel Suri, ada setel Libya, ada setel ini. Kalau dibuat setel tak apa-apa. Tahu padri di Mesir itu pun pakai kopiah juga tahu. Kopiah mereka padri sana. Hati-hati. Wa iqraru sahibu syari'ati 'ala al-qawli huwa qawlu sahibi syari'ah. Iqraru sahibi syari'ah 'ala al-qawl, ikrarnya
arti ikrar itu penetapan, diam dia. Karena Nabi itu mubayyin, menerangkan kalau ada sesuatu yang ada di hadapan dia, dia mesti terangkan benda itu. Sama seperti gini ya, an-naqid. Kalau naqid tulis hadis, naqid itu pengkritik hadis. Seperti Imam Zahabi, Ibnu Katsir, Imam Ibnu Hajar Asqalani, itu dikatakan naqid, naqidun. Kalau mereka menulis hadis, diam mereka daripada hadis itu dan sanadnya, itu hadis adalah sahih, sanadnya sahih. Tapi kalau sekiranya dinakitnya, dikritiknya, nah itu memang kerja mereka. Kerja siapa? Kerja Ibnu Hajar, kerja Az-Zahabi. Kenapa? Karena kalau ada hadis yang tidak benar, nggak dikritiknya, berarti dia itu salah. Bukan pengkritik berarti. Tapi karena dia itu pengkritik, jelas kalau disebutkan hadis akan sebutkannya ini sanadnya begini, ini sanadnya begini. Nah, itu pengkritik. Nabi tugasnya adalah menyampaikan. Kalau ada di hadapannya perbuatan-perbuatan dosa, terus langsung ditegurnya. Gak usah pun di hadapan Nabi, nggak usah pun di hadapan Nabi, di rumah mereka ada yang buat dosa, Allah turunkan ayat itu. Allah turunkan ayat untuk menerangkan haramnya buat itu. Makanya ada kalangan para sahabat mengatakan bahwasanya inzal itu tidak haram karena kami buat itu ayat Al-Quran turun. Maksudnya apa? Nggak pernah ada ayat Al-Quran yang melarang perbuatan itu. Begitu. Nah sekarang begini, ikrar itu adalah Nabi mengetahui atau Nabi melihat perbuatan itu dilaksanakan orang, dan Nabi tidak mengkritik, Nabi tidak memberitahu tentang haramnya itu. Contoh Khalid bin Walid, dia makan apa? Dob. Tolong kamu lihat dulu, dob itu sangat beda dengan biawak. Karena ada kelumpuran, kelompok yang tutu kata biawak itu halal juga dimakan. Allah ya Rahman, buaya halal. Sekarang itu buaya paling banyak itu di Sabah atau Sarawak itu. Sarawak ya. Itu perlu pindah mereka ke sana. Buaya itu halal, biawak halal kata mereka. Itu saya waktu berangkat berceramah di Riau, katanya toh Ustadz di kampung ini kelompok ini memakan biawak. Pantaslah muka mereka macam biawak. Apa alasannya? Saya kata mereka biawak itu macam dob. Kau tunjuk dulu gambar dob, saya kata. Ini saya memang ada buat gambar dob di Facebook saya, di gambar saya. Ekornya saya foto, kepalanya saya foto, badannya saya foto. Mau tengok nantilah itu. Supaya orang tahu biawak beda dengan dob. Sudah. Yang dob ini di padang pasir, biawak di mana? Saya pun bukan hanya tengok gambar saja. Saya dulu selalu tengok dob, megang dob. Karena dulu orang Malaysia suka jual dob. Orang Malaysia suka jual dob. Kenapa? Di Malaysia ini orang memerlukan dob. Jadi dijuallah dob hidup-hidup dari Mesir ke Malaysia. Itu diikat-ikat itu. Ekor diikat, kaki diikat, semua diikat. Memang Masya Allah, dalam perjalanan itu, dob itu boleh hidup. Kuat kali dob itu. Boleh hidup dia, walaupun diikat gitu, hidup juga dia. Subhanallah. Jadi banyak orang-orang Malaysia yang kaya gara-gara dob. Alhamdulillah. Pertanyaannya, kalaulah dob itu untuk pengkuat, untuk kuat apa? Wallah alam lah ya. Dan itu dijadikan sebagai masukan ekonomi, sama dengan biawak, sama dengan dob. Kenapa orang tak jadikan biawak untuk pengkuat juga? Ada pernah di Malaysia obat pengkuat, apa? Kuat jalan. Ada? Tidak pernah. Karena beda lah itu daging dob dengan daging biawak. Jadi ketika waktu Khalid bawakan dob, dimakannya dob, Nabi ada
Diajak Khalid, enggak mau Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Apakah ini haram? Enggak ada di kampung kami katanya. Contohnya lah, ustaz ajak saya makan. Tiba-tiba ajak saya makan, ada situ budu. Tak makan ke budu ke ustaz, haram ke ustaz budu ni. Saya kata, enggak ada di kampung saya budu. Saya pergi ke Pahang. Pergi ke Pahang. Orang Pahang punya kehebatannya itu tempoyak dengan ikan patin. Itu menurut pandangan mereka, apabila ada tamu datang, yang paling kekhususan mereka adalah memberikan tempoyak dan patin. Betul gak tuh? Dari datang saya situ, mereka pun buat patin sama tempoyak. Mereka kata, ini Ustaz Masya Allah menjilat katanya. Saya kata menjilat. Apa menjilat? Saya tak makan patin dan tempoyak. Kalau direbuslah patin itu saya makan. Ini masukkannya tempoyak, tak termakan. Akhirnya saya dengan kawan saya nama Syatir makan nasi saja kami. Makan nasi saja. Kenapa tak makan tempoyak sama patinnya? Kenapa Ustaz haram? Kata, enggak, ini tak ada di kampung kami, gitu ya. Jadi Nabi tak makan itu karena memang tak ada di kampung dia. Makanya tak makannya dop itu ya. Tak pula dimakan letak situ dihidang buaya. Nabi tak katakan tu. Buaya ni dah ada lah di Mesir. Mesir dekat dengan Jadi perkara-perkara ini ya, dah ada. Ya. Jadi ikrar itu namanya. Wa qalu sahib itu adalah sama dengan perkataan Rasulullah SAW. Karena tugas Nabi menerangkan. Ketika ada Nabi situ, kalau nggak diterangkan Nabi, berarti Nabi nggak boleh begitu. Wa iqraruhu alal fi'li, dan ikrarnya Nabi terhadap perbuatan seseorang kafi'li, seperti perbuatan dia juga. Wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisi wa alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmu ma fu'ila fi majlisi. Dan apa saja yang diperbuat pada waktunya, maksudnya pada waktu Nabi masih ada, tapi tidak di majlis Nabi, tidak di hadapan Nabi, dan Nabi mengetahuinya tapi tidak mengingkarkannya, maka hukumnya itu adalah hukum yang dibuat seperti di majlisnya atau di depannya. Seperti Nabi SAW mengetahui tentang sumpahnya Abu Bakar terhadap sesuatu yang dia tidak akan makan makanan pada waktu marahnya dia. Kemudian dia makan. Itu Nabi SAW mengetahui. Jadi jelas kita perbuatan Nabi itu ya kita lihat dulu. Enggak langsung jadikan dalil. Jadi Imam Sayuti membuatkan hadis itu ada terbagi akwal af'al. Akwal langsung jadi dalil. Tengok lafaznya umum atau khusus, kemana arahnya. Begitu. Tapi kalau af'al, tengok dulu. Ini af'al ini kira-kira khusus bagi Nabi atau boleh untuk umatnya. Ya. Makanya kebanyakan daripada perbuatan Nabi itu tidak langsung mereka jadikan dalil, tapi mereka jadikan sebagai penelitian. An-naskhu, nasakh. Sudah jam berapa? Jam 5 ya. Boleh lebih atau tidak? Boleh lebih. Saya rasa saya rasa ini katanya tidak usah lebih-lebihkanlah Ustaz, karena ini kan panas. Ya, nasakh ini nasakh besok pagi lah insyaallah taala biidznillah. Ya. Nasakh ta'arud, ini panas lagi ta'arud ini. Nasakh ta'arud. Ya. Ada majlis lawat di Putrajaya. Oh iya, malam ya.
Mudah-mudahan bagi yang punya waktu pergilah selawat. Banyak kali berdebat tak jadi pahala. Bagus pergi selawat. Berselawat dapat pahala. Ya. Yang punya waktu lebih baik pergi daripada enggak pergi. Kalau duduk saja pun di rumah dia pegangannya cuma Facebook aja. Ada orang jadi alim, muhaddis, mujtahid gara-gara apa? Jadi sahibul Facebook. Masya Allah, tabarakallah. Mudah sekali sekarang jadi alim. Tidak usah pergi ke pengajian. Pergi aja dengarkan ceramah Ustadz ini. Di mana? YouTube. Wow, Masya Allah. Ustaz PhD. Gunakan Ustadz ini. Tengoknya lagi. Gunakan Ustadz ini. Dia duduk aja di rumah. Jadi apa? Jadi mujtahid mutlak. Ada pertanyaan kira-kira Sidi? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Alhamdulillah paham semuanya ya. Walaupun dipaham-pahamkan saja ya. InsyaAllah ta'ala sebenarnya usul fikih ini perlu berterusan. Jadi saya yakin kalau berterusan, InsyaAllah ta'ala keluar dari pintu tuh mujtahid langsung. Itu dia. Karena nanti saya ingin tanya, ada ayat, ada hadis. Coba dulu kira-kira hadis ini macam mana dia menurut usul fikihnya. Gitu. Ya, menurut usul fikihnya mana? Yang kita tahu umum atau khusus atau dia maksus, ada dengan ayat yang lain dan sebagainya. Di situ baru ilmu itu diamalkan ya. Mudah-mudahan insyaallah taala biidznillah besok kita dalam keadaan sehat, akal kita, otak kita dalam keadaan dingin ya, karena perkara ini adalah panas. Pernah tengok goreng pisang panas? Itu goreng pisang panas kalau dimakan ke mulut itu nggak boleh masuk dia itu. Begitulah keadaannya yang kita pelajari ini sebenarnya ya. Tapi saya bawa gurauan supaya jangan terlalu panas sekali. Kenapa yang mengaji ini gurau-gurau? Iyalah kalau kita serius aja nanti cepat tuanya. Ular dari itu bukan dari mujtahid. Tengok rambut berputih dah. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kutri untha wa dzakar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.